Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk ke siklus akuntansi, kita harus tahu dulu apa itu perusahaan jasa. Nah, di sini ada karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan bisnis atau usaha yang menyediakan produk tidak berwujud berupa jasa yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Karakteristik perusahaan jasa yang paling menonjol adalah tidak adanya barang fisik yang bisa disimpan. Jadi perusahaan jasa itu adalah sebuah bisnis atau perusahaan, tetapi tidak adanya seperti barang ataupun produk yang dihasilkan, tetapi hanya menjual jasa saja. Nah, contohnya seperti JNE nih. Seperti JNE ataupun JNT. Yang mereka hasilkan itu bukan produk atau barang, akan tetapi jasanya. Seperti itu. Seperti jasa pengiriman, jasa antar, seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah salon. Salon yang dihasilkan oleh salon ini adalah jasa dari seperti potong rambut atau krimbat yang lain-lainnya seperti itu. Contoh yang lainnya bisa seperti bengkel. Nah, bengkel itu pasti perbaikan motor atau mobil. Nah, seperti itu kalau misalkan perusahaan jasa. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini sebenarnya banyak, tapi di sini Ibu hanya menyebutkan 4 saja bukti transaksi. Nah, yang pertama itu adalah faktur. Nah, faktur ini adalah pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual, baik dalam jumlah dan harganya. Faktur dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Nah, contohnya faktur itu sering kita diberi faktur oleh seperti pedagang ataupun penjual. Misalnya kita beli ke toko besi hemat, pasti kita akan diberi faktur ini dalam jumlah ataupun harganya tertera di dalam faktur tersebut. Yang selanjutnya ada kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, lalu kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Contohnya seperti kita pembayaran SPP. Pasti ketika kita pembayaran SPP akan diberinya kwitansi berupa seperti pembayaran uang seperti itu. Di sana ada terteranya seperti penerima uang dan juga terteranya seperti siapa yang membayar seperti itu. Nah, yang ketiga ada cek. Cek ini adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang punya rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat. Cek ini biasanya yang tertera dalam cek itu adalah jumlah uang dan juga penerima uang tersebut. Yang dibawa untuk cek ini itu seperti contohnya dalam kita mengambil uang ke bank. Seperti itu. Nah, terus ada nota kontan. Nah, nota kontan ini sering juga disebut sebagai bond kalau misalkan kita sedang belanja. Nah, nota kontan ini adalah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Seperti itu. Nah, kita langsung ke aturan debit dan kredit. Di sini, sebelah kiri suatu akun disebut sisi debit, sedangkan sisi sebelah kanan disebut sisi kredit. Jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya dicatat. Nah, contohnya seperti ini nih. Aktiva. Aktiva ini berupa seperti peralatan, perlengkapan, terus bisa gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lainnya. Nah, untuk aktiva ini, jika bertambah maka akan debit akunnya. Berarti debit ini akan di sisi sebelah kiri. Nah, untuk jika berkurang maka akan kredit, maka akan di sebelah kanan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kewajiban. Kewajiban ini biasanya utang. Utang itu jika berkurang maka di sisi debit. Jika bertambah maka di sisi kredit. Dan modal jika berkurang di sisi debit dan kredit jika bertambah. Nah, untuk jenis-jenis akunnya boleh dilihat dari sini bahwa jika aktiva, penambahan akan terjadinya debit dan pengurangan akan kredit. Untuk kewajiban, jika penambahan maka di kredit dan jika pengurangan di debit. Untuk modal juga di kredit dan pengurangan di debit. Untuk prive atau kebutuhan pribadi, jika penambahan dapat di debit dan pengurangan di kredit. Untuk pendapatan penambahannya itu di kredit dan pengurangannya di debit. Untuk beban, beban ini contohnya seperti gaji, terus sewa, namanya seperti bayar listrik ataupun bayar air. Nah, jika penambahan itu disimpannya di debit dan yang pengurangan disimpannya di kredit seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita langsung ke tahapan siklus pencatatan akuntansi perusahaan jasa.
Sebenarnya dalam pencatatan tahap siklus pencatatan ini terdapat menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada tahapan pencatatan. Nah, tahapan pencatatan ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu ada analisis transaksi, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada buku besar. Nah, yang kedua itu untuk tahapannya itu ada tahapan pengikhtiaran. Contohnya seperti neraca sisa, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Untuk tahap pelaporan, contohnya seperti laporan laba rugi dan penghasilan, terus laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas seperti itu. Tapi untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk tahapan pencatatan yang ini. Kita akan membahas dulu tentang tahapan pencatatan. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita harus tahu dulu tahapan ataupun cara menganalisis transaksinya. Di sini Ibu mempunyai sebuah contoh. Kita ambil dari sini aja. Nah, contohnya pada tanggal 10 Januari, Faisal memulai sebuah usaha kafe dengan nama Nangkring Malam. Untuk modal, kita tandain untuk modal. Untuk modal awal, Faisal menyetorkan uang pribadinya sebesar 500 juta. Kira-kira akun yang terjadi pada tanggal 10 Januari ini apa saja? Nah, maka untuk modal awal yang akan terjadi ataupun yang mempengaruhi akunnya itu, contohnya seperti kas. Kas itu pasti akan bertambah. Karena di sini ingat, untuk modal awal berarti kas itu akan bertambah senilai 500 juta. 500 juta akan bertambah karena menanam modal seperti itu. Untuk modal pasti akan bertambah juga. Nah, berarti jika kas bertambah itu simpannya di sisi debit. Nah, sedangkan modal bertambah simpannya di sisi kredit. Ingat, cara yang Ibu jelaskan tadi yang ini, bahwa kas ataupun aktiva jika bertambah maka di sisi debit, jika modal bertambah maka di sisi kredit yang ini. Nah, oleh sebab itu, karena ini untuk menambah modal awal, Faisal menyetorkan uang pribadinya sebesar 500 juta, berarti di kas bertambah 500 juta dan di modal bertambah. Nah, ini di debit untuk kas karena bertambah, ini kredit di modal karena bertambah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, kita lihat soalnya. Nomor 2, dibeli perlengkapan secara kredit. Kita fokus dulu dibeli. Perlengkapan berarti akan mempengaruhi akun perlengkapan. Nah, karena dibeli, maka perlengkapan akan bertambah karena membeli perlengkapan. Nah, bertambahnya itu senilai 10 juta. Kita tulis di sini 10 juta. 10 juta. Nah, perlengkapan ini termasuk kepada aktiva. Jika aktiva bertambah, maka akan disimpan di sisi debit. Nah, selanjutnya, akun selanjutnya adalah dibeli perlengkapan secara kredit. Nah, ini secara kredit. Secara kredit itu berarti secara utang. Kita tulis utang. Berarti utang itu bertambah karena kita membeli dengan cara mengutang. Berarti utang itu akan bertambah. Nah, jika mengutang ataupun utang itu bertambah, maka disimpannya akan di sisi kredit. Utang jika berkurang, maka di sisi debit. Jika utang bertambah, maka akan di sisi kredit. Seperti itu. Kita ubah lagi warnanya biar paham. Kita analisis transaksi dulu biar semuanya paham dan clear. Nah, untuk nomor 3, kita lihat nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini, pada tanggal 15 Januari diberi peralatan sebesar 200 juta. Dibeli peralatan. Berarti kita masukkan dulu peralatan. Nah, peralatan akan bertambah karena dibeli. Peralatan akan bertambah karena dibeli. Dibelinya itu sebesar 200 juta. 200 juta.
Nah, peralatan itu masuk kepada aktiva. Jika aktiva itu bertambah, maka disimpannya akan di sisi debit, seperti itu. Nah, lalu di sini secara tunai, dibelinya itu secara tunai. Jika secara tunai, maka kita harus mengeluarkan uang. Uang suatu perusahaan itu pasti beradanya di kas. Maka di sini ya kasnya itu akan berkurang. Maaf. Nah, berkurang. Jika kas berkurang, maka disimpannya akan di sisi kredit. Seperti ini. Nah, maka akan di sisi kredit kalau misalkan kas berkurang. Seperti ini. Jika kas bertambah, maka akan di sisi debit. Maka jika kas berkurang, maka akan di sisi kredit. Seperti itu. Kita langsung ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita baca lagi soalnya. Pada tanggal 20 Januari, Kafe Nangkring Malam menerima pendapatan penjualan. Menerima pendapatan penjualan. Kita tandain sebesar 70 juta. Nah, berarti jika kita menerima pendapatan penjualan, maka akan mempengaruhi kas. Pertama adalah kas. Kenapa kas dipengaruhi? Karena kita menerima. Jika kita menerima, maka kita akan bertambah dalam kasnya karena kita menerima pendapatan. Kita akan bertambah di kasnya sebesar 70 juta. Nah, 70 juta ini. Jika kas bertambah, maka akan di sisi debit. Ingat, jika kas bertambah, maka akan di sisi debit. Jika kas berkurang, maka akan di sisi kredit. Seperti itu. Nah, terus ada lagi. Akun yang lainnya adalah pendapatan. Pendapatan. Kita tulis di sini. Pendapatan bertambah karena menerima. Jika pendapatan bertambah, maka akan di sisi kredit. Seperti itu. Kalian coba pahami dulu untuk analisis transaksi ini, karena analisis transaksi ini juga akan dibutuhkannya untuk di jurnal umum. Seperti itu. Nah, kita langsung ke nomor 5. Nah, pada nomor 5 ini adalah pada tanggal 23 Januari dibayar gaji sebesar 4 juta. Nah, gaji dibayar sebesar 4 juta. Berarti yang akan mempengaruhi pertama itu adalah gaji atau beban gaji. Nah, kita gaji di sini. Beban gaji. Beban gaji. Beban gaji itu pasti akan bertambah karena kita harus membayar. Bertambah. Nah, bertambah sebesar 4 juta. Kita tulis 4 juta. Nah, jika gaji bertambah, maka akan disimpannya di sisi debit. Selanjutnya, akun selanjutnya yang dipengaruhi oleh pembayaran gaji ini pasti adalah kas. Karena untuk membayar gaji karyawan ataupun pegawai ini pasti memerlukan uang. Uang perusahaan itu adalah berasal dari kas atau kas perusahaan. Nah, berarti kas akan berkurang. Ini. Kas akan berkurang. Kas berkurang, maka disimpan akan di sisi kredit. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, nomor 6, pada tanggal 27 Januari dibayar utang sejumlah 5 juta. Dibayar utang, berarti utang itu akan berkurang. Di sini berarti utang akan mempengaruhi utang karena dibayar utang. Nah, ini dia, dibayar utang. Utang itu pasti akan berkurang. Nah, sebesar 5 juta. Jika utang berkurang, maka disimpannya di sisi debit. Ingat, jika penambahan utang, maka disimpan di sisi kredit. Jika pengurangan utang, maka disimpan di sisi kredit debit. Maaf. Nah, ini dia. Selanjutnya, karena dibayar utang, maka akan mempengaruhi kas juga. Kas dipengaruhi, berkurang kasnya. Kenapa berkurang? Karena kita membayar utang sejumlah 5 juta. Jika kas berkurang, maka disimpan di sisi kredit. Seperti ini. Nah, ini dia untuk nomor 6. Tentang utang. Selanjutnya kita langsung ke nomor 7. Nah, di sini nomor 7 itu adalah pada tanggal 28 Januari Faisal mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 7 juta. Berarti private di sini.
Karena mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini keperluan pribadinya. Nah, keperluan pribadinya itu berarti Prime. Nah, sebesar 7 juta. Nah, berarti Prime ini akan bertambah karena diambil, bertambah 7 juta pengambilannya. Nah, berarti jika Prime bertambah, maka akan disimpan di sisi debit. Seperti ini. Akan mempengaruhi juga kepada kas, karena kasnya itu diambil untuk Prime. Kasnya akan berkurang karena diambil untuk keperluan Prime atau keperluan pribadinya. Jika kas berkurang, maka disimpan di sisi kredit seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini pada tanggal 1 Februari Faisal membayar sewa tempat sejumlah 3 juta. Sewa tempat. Nah, berarti di sini sewa atau beban sewa akan bertambah. Akan bertambah karena menyewa tempat. Akan bertambah sebesar, nah ini, sewa tempat. Sebesar 3 juta. 3 juta. Jika beban sewa ini bertambah, maka disimpan di sisi debit. Nah, selanjutnya, karena ini membayar, nah ini membayar. Jika kita membayar, maka akan mempengaruhi kepada kas. Kasnya itu pasti akan berkurang karena kita membayar. Maka disimpannya di sisi kredit. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 9 nih. Nah, nomor 9 nih, pada tanggal 5 Februari, Faisal melakukan perhitungan terhadap persediaan perlengkapan. Berarti akan mempengaruhi kepada, pertama itu perlengkapan. Berkurang. Nah, berkurang sebesar 14 juta. Nah, jika perlengkapan ini berkurang, perlengkapan ini termasuk kepada aktiva. Jika berkurang, maka disimpannya di sisi kredit. Dan akan mempengaruhi juga kepada modal. Karena perlengkapan ini termasuk kepada modal. Seperti itu. Maka modalnya akan berkurang. Jika modal berkurang, maka akan di sisi debit. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, seperti itu analisis transaksi pada KP Nangkring Malam. Ini dia analisis transaksinya. Seperti itu. Kita jangan sampai salah antara penyimpanan debit dan kredit atas nama-nama akunnya. Seperti itu. Kita langsung kepada jurnal umum. Nah, kita masuk lagi ke PPT. Kita langsung ke jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Seperti itu. Jadi jurnal umum itu pasti kita membutuhkan seperti bukti transaksi. Contohnya seperti tadi, seperti cek, terus nota pembayaran, kwitansi, seperti tadi untuk jurnal umum itu. Nah, ini seperti yang tadi. Jurnal umum. Kita buat lagi dari analisis transaksi tadi. Nah, kita buat tabelnya nih. Agar semuanya paham juga, kita buat tabel untuk jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal umum Cafe Nangkring Malam. Nangkring Malam. Cafe Nangkring Malam. Nah, untuk tabelnya Ibu buat dulu. Nah, di sini dia. Kita lihat dulu yang analisis transaksi di sini.
Pada tanggal 10 Januari, Faisal memulai sebuah kafe dengan nama Nangkring Malam. Nah, untuk modal awal, Faisal menyetorkan uang pribadinya sebesar 500 juta. Nah, kita tinggal pindahkan yang ini aja untuk jurnal umum. Kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Seperti itu. Nah, kita tulis di sini. Pada tanggal berapa? Maaf, tanggal 10 Januari ya. Tanggal 10 Januari. Nah, 10 Januari, 1 Januari. Di sini berarti kas bertambah. Terus di sini adalah modal. Untuk di sininya tadi ditambahkan 500 juta ternyata. 500 juta di debit karena bertambah di kas dan modal bertambah di kredit. Seperti ini. Nah, lalu kita ke tanggal selanjutnya. Di sini yang nomor 2 itu pada tanggal 12 Januari dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 10 juta dari toko serbaguna. Berarti perlengkapan dan utang. Nah, yang ini perlengkapan bertambah dan utang bertambah juga 10 juta. Maaf, tanggal 12 Januari. Nah, 12 Januari 12 per 1. Di sini itu ada perlengkapan dan juga utang. Perlengkapan untuk di sisi debit di sini dan utang di sisi kredit. Sini 10 juta karena perlengkapan bertambah di sisi debit dan utang bertambah di sisi kredit 10 juta. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke poin nomor 3. Kita lihat nomor 3 ini adalah pada tanggal 15 Januari. Kita tulis dulu 15 Januari, takut lupa lagi. 15 Januari. Nah, 15 Januari itu diberinya peralatan. 15 Januari diberinya peralatan sebesar 200 juta secara tunai. Berarti ada akun peralatan dan juga kas. Seperti itu. Peralatan dan juga kas. Kita tulis di sini. Peralatan. Di sini ada kas. Nah, peralatan itu bertambah sebesar 200 juta. Maka disimpan di sisi debit. Seperti ini. Kas akan berkurang sebesar 200 juta, maka di sisi kredit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke poin yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah pada tanggal 20 Januari, kita tulis dulu. 20 Januari. Nah, 20 Januari Kafe Nangkring Malam menerima pendapatan penjualan sebesar 70 juta secara tunai. Berarti akunnya itu adalah kas dan pendapatan. Kas dan pendapatan. Kita tulis di sini kas. Kas akan bertambah karena menerima pendapatan sebesar 70 juta. Jika kas menerima pendapatan atau kas bertambah, maka disimpan di sisi debit. Di sini pendapatan. Oh, ternyata itunya kurang. Bentar. Nah. Terus di sini juga pendapatan. Pendapatan. Nah, pendapatan itu akan bertambah. Jika pendapatan bertambah, maka disimpannya di sisi kredit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke poin yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu pada tanggal 23 Januari dibayar gaji pegawai sebesar 4 juta. Dibayar gaji pegawai sebesar 4 juta berarti beban gaji dan kas seperti ini. Beban gaji dan kas senilai 4 juta. Nah, beban gaji karena beban gaji dibayar akan bertambah, maka disimpan di sisi debit. Senilai 4 juta. Dan kas akan berkurang karena kita membayar gaji tersebut. Jika kas berkurang, maka disimpannya di sisi kredit seperti ini. Nah, Ibu lupa lagi tanggalnya, tanggal 23 ternyata. Di sini tanggal 23 per 1. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tanggal 27 Januari. Kita tulis lagi 27 Januari.
Nah, pada tanggal 27 Januari ini dibayar utang sejumlah 5 juta. Dibayar utang sejumlah 5 juta, berarti akunnya itu adalah utang dan juga kas. Utang dan juga kas. Senilai 5 juta dibayar. Utang. Nah, utang akan berkurang karena kita membayar utang. Kita simpan di debit karena kita membayar utang senilai 5 juta. Nah, seperti ini. Terus kas pasti akan berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena kita membayar utang, maka disimpannya di sisi kredit seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin selanjutnya itu bentar. Nah, poin selanjutnya itu pada tanggal 28, pada tanggal 28 Faisal mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 7 juta. Berarti yang akan pengaruhnya itu adalah pripe dan kas, seperti itu. Nah, berarti kas dan pripe. Ini tanggal 28 per 1. Berarti di sini akan pripe. Pripe itu akan bertambah karena kita mengeluarkan uang untuk pripe sebesar 800.000 kalau tidak salah, maaf. Sebesar 7 juta ternyata. Mohon maaf ada keliruan, 7 juta. Nah, 7 juta. Lalu kas juga akan berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena uangnya dipakai untuk keperluan pribadi, maka disimpannya akan di kredit seperti itu. 7 juta nih. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada tanggal 1 Februari, 1 per 2 ternyata. 1 Februari, 1 per 2. 1 Februari itu, nah, Faisal membayar sewa tempat sejumlah 3 juta. Berarti akunnya itu adalah beban sewa dan kas gitu. Nah, beban sewa dan kas. Kita masukkan beban sewa, beban sewa. Nah, seperti ini. Beban sewa itu akan bertambah karena kita membeli ataupun membayar beban sewa. Berarti bertambah sebesar 3 juta di debit. Kalau sewa bertambah, maka akan di debit. Selanjutnya, yang akan mempengaruhi juga kepada kas. Nah, seperti ini. Kas akan berkurang karena kita membayar sewa, berarti disimpannya di sisi kredit, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tanggal, kita lihat lagi, pada tanggal 5 Januari ini, 5 Februari. 5 Februari Faisal melakukan perhitungan terhadap persediaan perlengkapan yang terpakai sebesar 14 juta. Berarti perlengkapannya itu terpakai atau berkurang. Berarti di sini pada tanggal 5 Februari. Nah, 5 Februari nih. 5 Februari. Perlengkapan, maaf ada kesalahan. Nah, perlengkapan akan berkurang karena terpakai. Jika perlengkapan berkurang, maka akan di sisi kredit. Kita di sini perlengkapannya di bawah aja ya biar enggak berantakan, maka disimpan di sisi kredit sebesar 14 juta. 14 juta. Nah, dan modal juga akan berkurang sebesar 14 juta. Karena perlengkapan itu termasuk kepada modal perusahaan atau milik perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk jurnal umumnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah jurnal umum. Nah, ini jurnal umum. Mungkin untuk jurnal umum dan siklus akuntansi kita sampai di sini dulu. Untuk buku besar kita beda lagi video dan beda lagi pembahasan biar kalian ngerti. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga dimengerti dan dapat membantu kepada pembelajaran kalian. Terima kasih.